Saat memilih mau bekerja di mana, sering deh mendengar kalau kita hanya bisa pilih salah satu, lingkungan yang baik atau karir yang terjamin. Jujur, untuk kami di BCA, menikmati keduanya baru sebagian kecil dari apa yang kami dapatkan. Biru ini bukan hanya sebuah warna, tapi menjadi tempat kami dibentuk dalam berbagai cara. Banyak orang nggak tahu, di balik dinding ini ada rahasia yang membuat kami nyaman bertahan, yaitu untuk setiap kami yang memberikan komitmen terbaik bagi nasabah, Rumah Biru kami, BCA, juga memberikan yang terbaik untuk kami. Tercermin dari hari-hari yang kami lewati, di mana ada kebersamaan yang tulus, kesempatan untuk terus memperbesar kapasitas diri, dan waktu yang tetap bisa kami berikan untuk diri sendiri maupun mereka yang berharga. Tidak lupa berbagai benefit, mulai dari bentuk finansial, kesehatan, sampai pendidikan, memberikan kami ketenangan tersendiri. Dan yang terpenting, ada rasa bangga. Saat bekerja bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga memberikan dampak untuk sesama. Kami percaya, setiap dampak yang kami berikan di dalam, seperti bola salju, akan meluas, memberikan dampak baik sampai ke ujung sana. Kami sudah merasakan bangganya menjadi keluarga Rumah Biru BCA yang telah dipercaya dari masa ke masa. Kabar baiknya, masih ada ruang untuk kamu yang juga ingin merasakan semua ini. Kami akan setia menemani langkahmu. This is your moment. This is your moment in time. This is your moment. This is your moment to shine, to shine, to shine. So shine on. And every time you hit the wall, remember you can have it all, even the mighty fall. Sebagai Kenangan Brands, kami pun berkomitmen untuk terus menciptakan lebih banyak kenangan tanpa batas. Kepada pelanggan setia kami, kepada mitra kami, serta seluruh karyawan kami berterima kasih dengan setulus hati. Tidak ada kenangan tanpa dirimu. Bersama denganmu, kita maju. From Indonesia to the world. From Mantan to Unicorn and beyond. Kenangan Brands.
I'm ready to go. I'm good all alone. I know that's fine by me. You can count on me. Come on with me. Cara beli kripto di pintu bersama Joe Taslim. Buka aplikasi, masukkan jumlah, beli. Sekarang Joe akan melakukannya lagi dengan cara yang lebih dramatis. Buka aplikasi, masukkan jumlah, beli. Pintu, investasi kripto, jadi gampang. Cara belajar kripto di pintu bersama Joe Taslim. Mulai Joe, masuk Pintu Akademi, pilih tonton. Lah, udah. Mau kemana Joe? Udah selesai kan, emang segampang itu kok. Iklannya belum selesai. Stay dulu lah. Pintu, investasi kripto, jadi gampang. menjadi awal berdirinya ICMF. Tingginya minat masyarakat terhadap investasi membuat kami berkolaborasi bersama Universitas Prasetya Mulia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Indonesia, dan juga Ternak Uang. Menghadirkan lebih dari 10.000 partisipan, lebih dari 100 instansi yang terlibat, dan juga pembicara dari direksi, kementerian, dan juga public figure. And we are not done yet. Tahun ini, ICMF membawakan konsep yang lebih kreatif serta interaktif, dimulai dari Grand Launching, Job Fair dan Job Conference, FIA Talks, Investment Conference, Fund Managing Competition, serta Awarding Night. Dengan membawakan konsep hybrid, kami akan membahas topik-topik seperti investasi, NFT, blockchain, global economic prospect, serta banyak topik lainnya. Together, let's revitalize the Indonesian economy.
that's real good. Oh, that's real good. Oh, that's real good. Selamat pagi dan selamat datang di acara FY Talks ketiga by SMF 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nathan Hambali dan di sini aku akan menjadi Master of Ceremony dalam rangkaian acara FY Talks ketiga ini. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pengen cek ombak dulu nih. Jadi aku mau ngasih pantun dan teman-teman semua harus on mic dan juga on cam dan terus ngomong cakep nih kalau aku pantun. Oke, kita tunggu teman-teman buat on cam semua nih. Oke. Mungkin aku langsung mulai pantun aja kali ya. Ini pantunnya sederhana banget tapi sangat menyentuh hati kalau kata ketua kita, Kak Saput. Oke, kita langsung mulai nih pantunnya. Pagi-pagi main TikTok. Cakep. Cakep. Welcome to FYI Talks. Woo! Keren nggak sih? Keren nggak? Keren dong. Oke, jadi welcome back semua futurist yang telah hadir di acara FYI Talks ketiga ini, di mana di sini kita akan berbincang-bincang dengan speaker dan pastinya acara ini bakal seru banget. Dan tentunya acara kita nggak bakal berjalan lancar tanpa ada bantuan dari sponsor, yaitu Lipo Mapuri dan juga Pintu yang telah membantu mensukseskan acara ICMF 2022. Sebelumnya, buat futurist yang mau tahu FYI Talks itu apa sih? Jadi FYI Talks itu merupakan salah satu dari rangkaian acara ICMF 2022 nih, di mana FYI Talks ini bertujuan untuk memberikan wawasan dalam 2 dari 3 pilar ICMF, yaitu saham serta reksadana. Dan juga dari FYI Talks ini, kita mengharapkan seluruh futurist dapat lebih paham nih secara praktikal dengan dunia saham dan reksadana itu sendiri. Dan pasti FYI Talks ini terdiri dari 6 sesi, jadi kita udah ada di sesi ketiga, dan masih ada 3 sesi lainnya. Jadi buat para futurist yang nggak mau ketinggalan informasi, jangan lupa untuk follow Instagram kita, @icmf.id. Nah, sebelum kita masuk, mungkin kita akan melihat dulu nih recap dari FY Talk ke-1 dan juga kedua nih. Oke, dari divisi Teko mungkin bisa ditampilkan. Oke, sambil kita menunggu, mungkin kita akan memberitahu dulu nih. Sebenarnya FY Talks ketiga ini tuh bakal ngebahas tentang apa sih? Jadi FY Talks ketiga ini akan membahas dengan tema value versus growth investing, yang pastinya kita sudah menghadirkan pembicara nih yang sudah on cam nih, kelihatan ganteng banget nih pembicara kita. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku undang speaker kita pada hari ini, Kak Paulus Rahmat, selaku founder dari Radio Cuan atau Cuan's Preferred Partner. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Bumi, apa kabar juga? Baik banget Kak. Kakak kabarnya keren gak nih Kak? Kok kabarnya keren? Kabarnya baik banget gak nih Kak? Baik dong. Wede, udah gak sabar ya Kak untuk memberikan informasi kepada futurist semua nih tentang value versus growth investing yang nantinya kita akan ada di discussion time bersama dengan futurist nih. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja nih aku akan mempersembahkan panggung buat Kakak. Jadi nanti buat teman-teman futurist jangan, kalau misalkan ingin menyatet yang penting boleh banget, dan yang pasti jangan lupa untuk memperhatikan materi kita pada pagi hari ini. So Kak Paulus, the stage is yours. Oke, makasih Kak Bumi. Kalau untuk presentasinya gimana nih? Saya yang share screen atau? Oh, mungkin dari divisi take off bisa dibantu. Oke Kak, maaf Kak, untuk materinya mungkin bisa dibantu share oleh dari kakaknya, dari Kak Paulus. Bentar ya. Oke, siap Kak. Udah kelihatan belum? Sudah Kak, aman.
Ya, halo, salam kenal semua, teman-teman semua. Kalau nggak salah di sini tuh kurang lebih pesertanya orang kuliah ya, yang di Prasetya Mulia sama Binusian ya, gitu ya. Jadi hari ini tuh saya ditugaskan untuk membagikan presentasi tentang 3 topik sebenarnya, investasi, tentang intrinsic value, dan juga strategi investasi, yaitu yang ada dibagi 2 ya, value investing dan growth investing. Nah, saya senang sekali nih bisa berbagi sama teman-teman kalian semua, di mana sejak masa kuliah ini sudah melek pada investasi ya, sudah aware sekali dengan investasi. Yang mengingatkan saya pada waktu saya tahun 2008. Nah, di tahun 2008 itu saya membeli saham pertama saya, yaitu saham Mayora gitu ya. Nah, saham Mayora itu di tahun 2008 hingga sekarang tuh sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan adanya pertumbuhan perusahaan yang baik gitu ya. Nah, saya tuh membeli di harga waktu itu sekitar Rp44 per lembar saham gitu ya. Nah, tapi yang menjadi concern saya itu bukan hanya soal kenaikan harga sahamnya gitu ya. Tapi yang menjadi concern saya itu di mana waktu itu saham Mayora itu memiliki pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang baik sehingga dia bisa mencetak laba yang cukup banyak sehingga laba itu bisa dikonversikan dan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen yang cukup besar. Bayangkan, saya membeli saham Mayora di 44, sedangkan dividen per tahunnya di tahun 2019 aja sudah mencapai Rp33, di tahun 2020 sudah 52 ya. Artinya saya bisa mendapatkan dividen yang lebih besar dibandingkan waktu uang saya setor di tahun 2008. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman semua tuh mulai investasi tuh sedini mungkin gitu ya. Karena kata Carlos Slim itu ya, seseorang yang tidak melakukan investasi sekarang tuh dia akan banyak kehilangan banyak opportunity seperti itu. Nah, di dunia saham tuh kita sudah mengenal ya, adanya namanya trader, adanya namanya investor. Sebenarnya apa sih perbedaannya atau sama-sama aja sih gitu ya. Nah, di sini tuh saya mau menjabarkan ya. Jadi kalau trader itu kegiatannya banyaknya dia menjual dan membeli saham gitu ya, beli di support, jual di resisten atau jual harga murah, beli lebih mahal gitu ya, jual lebih mahal gitu ya. Tujuannya adalah untuk memperbanyak cash. Nah, tapi di sini tuh saya mau ngajak teman-teman sekalian tuh bukan untuk menjadi trader, tapi menjadi investor gitu ya. Jadi kalau investor tuh memiliki mindset dan pola pikir yang berbeda gitu ya. Kita tuh memiliki mindset untuk membeli sebuah aset dengan aset yang berkualitas dengan valuasi semurah-murahnya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbanyak aset itu, di mana aset itu yang bisa menghasilkan cash buat kita yang bisa kita gunakan lagi untuk membeli aset yang baru lagi gitu ya. Jadi kegiatannya seperti membangun bisnis, terus kegiatannya membeli perusahaan, atau misalnya seperti menyewakan apartemen atau properti, contohnya seperti itu. Nah, maka dari itu kalau investasi itu memiliki periode time yang lebih panjang gitu ya. Nah, kalau di trader itu kan biasanya ada scalper, ada daily trader, ada weekly trader atau swing trader. Nah, kalau di investasi itu memerlukan waktu yang panjang, biasanya 5 sampai 10 tahun atau bisa juga di hold secara forever gitu ya. Nah, kenapa sih perlu waktu yang panjang ya? Karena kita sebagai investor itu memerlukan waktu menunggu hingga perusahaannya itu berkembang, memberikan uang kepada manajemen untuk mengembangkan usahanya seperti itu ya. Nah, jadi apa sih investasi itu? Ya, jadi tujuan investasi itu adalah kegiatan mengubah aktif income kita menjadi passive income gitu ya. Jadi setiap dapat aktif income kita jadiin passive income gitu ya. Dengan cara memperbanyak aset yang menghasilkan passive income. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita tuh seperti membeli mesin uang gitu kalau namanya investasi gitu ya, supaya nanti passive income-nya makin lama makin banyak gitu ya. Nah, kata Warren Buffett, salah satu investor legendaris yang kita kenal ya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kamu tuh harus bekerja sampai mati kalau kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika kamu tidur gitu ya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini biasanya, rata-rata yang nanya saya,
Kalau investasi itu kapan sih take profitnya gitu ya? Gitu. Karena kita beli lagi atau di hold aja terus ya. Jadi logikanya sama seperti kita menyimpan uang di rekening bank. Nah, teman-teman semua tuh kalau misalnya naruh uang di bank tuh kapan sih diambilnya gitu? Atau biarin aja deh taruh di bank selama kita belum perlu uangnya gitu ya. Ya, pastinya waktu belum perlu uangnya ya kita taruh aja di bank gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kalian mau-maunya simpen uang di bank? Padahal kan selama bertahun-tahun uang kita tuh tidak berkembang loh di bank. Bunganya berapa sih kayak gitu ya. Nah, sebenarnya pola pikir investasi itu mirip seperti itu gitu ya. Seperti kita menaruh uang di bank. Jadi selama kita nggak perlu uangnya, ngapain kita juga ambil uangnya dari saham gitu. Nah, tapi sebelum kita memulai investasi saham, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dulu gitu ya. Tanyakan dulu ke kalian, kapan sih kalian memerlukan uangnya itu gitu ya. Karena kita tuh berinvestasi di saham menggunakan strategi long term investment. Jadi kalau kalian memerlukan uang itu dalam waktu sesegera mungkin tuh jangan investasi gitu. Hanya gunakan uang yang akan kalian pakai mungkin yang bisa disimpan mungkin 5, 10, 20, 30 tahun ke depan gitu ya. Karena market itu sifatnya volatile. Kadang market bergerak naik dan turun dalam jangka yang panjang. Nah, investasi di market itu bisa mengalahkan investasi-investasi lainnya. Tapi kalau dalam jangka pendek, kita tuh nggak ada yang tahu ya arah market mau kemana seperti itu. Nah, saya mau kasih contoh ya supaya kalian lebih kebayang ya investasi itu seperti apa gitu ya. Gitu. Ini contohnya yang lebih kelihatan real gitu ya. Saya kasih contoh kasus properti ya. Nah, contoh kasusnya gini, misalnya Udin ya membeli apartemen 2 bedroom di harga launching perdana dengan harga 450 juta. Nah, 2 tahun kemudian saat bangunannya udah jadi, Udin menjual properti tersebut dengan harga 700 juta. Nah, secara perhitungan, Udin mendapatkan keuntungan sebesar 350 juta dalam 2 tahun. Lumayan banget ya, gitu ya. Nah, hal ini tuh disebut apa? Investasi atau trading gitu ya. Nah, kalau buat kita ini tuh adalah trading gitu ya. Nah, analisa kasusnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari penjualan apartemen 2 bedroom tersebut, Udin memang mendapatkan untung 350 juta rupiah dengan modal 400 juta rupiah. Ya lumayan lah ya, hampir 100% gitu ya. Namun dari sisi investasi, Udin bisa saja dianggap tidak untung. Jadi dari kacamata investor bisa tidak untung loh seperti itu. Ya, karena tergantung dari harga pasar apartemen saat itu gitu ya. Bisa saja Udin menjual apartemen yang 2 bedroom di harga 750 juta. Tapi harga pasaran apartemen tersebut terus naik gitu ya. Sehingga uangnya itu tidak bisa lagi digunakan untuk membeli apartemen 2 bedroom yang memiliki spesifikasi yang sama. Nah, jadi kan rugi nih Udin, punya duit 750 juta tapi nggak bisa dibeliin lagi apartemen yang sama gitu ya. Bahkan misalnya jadi hanya cukup untuk beli satu apartemen yang 1 bedroom aja gitu. Jadi kan inilah yang dianggap kerugian trader dari kacamata investor gitu ya. Itu kan di properti Kak gitu ya. Kalau di stock market gimana? Nah, kejadian yang serupa tuh sering juga terjadi di dalam stock market gitu ya. Nah, trader itu selalu berusaha mengatasi dan menghindari koreksi market. Jadi, wah kalau turun nih, ini market mau turun, kita jual dulu gitu ya. Nanti beli lagi di bawah. Nah, seringkali kayak gitu ya. Saya kasih contoh lagi nih si Udin ya, si Udin lagi nih. Nah, Udin tuh membeli misalnya saham BBRI di harga 3.000 dengan uang 9.000 gitu ya. Kemudian menjualnya di harga 4.000 karena Udin tuh takut nih ya harga BBRI itu bakal turun ke 3.500 gitu ya. Maka Udin menjual saham BBRI di 4.000. Harusnya untung dong karena ada selisih kan. Nah, lalu ternyata BBRI benar nih turun ke 3.900 ke 3.800. Namun kemudian sebelum ke 3.500 tiba-tiba harga saham BBRI itu naik ke 4.500. Wah, Udin merasa bahwa
saham BBRI itu akan melanjutkan penguatan. Maka Udin membelinya lagi di harga 4.500 gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Udin awalnya membeli dengan harga 3.000 dengan uang 9.000. Harusnya dapat 3 lembar dong sahamnya, benar nggak? Nah, namun karena Udin takut longsor, dijual, dibeli lagi di 4.500 gitu ya. Nah, jadi kepemilikan Udin terhadap saham BBRI itu malah menurun dari 3 lembar menjadi 2 lembar gitu. Jadi aset of value-nya dia menurun gitu. Meskipun dia masih ada uang sisa 3.000 itu yang tidak bisa dia belikan lagi sebagai saham BBRI, kurang lebih seperti itu ya. Belum lagi kalau misalnya udah beli lagi di 4.500 ternyata turun jadi 3.000 gitu kan. Nah, terus cut loss. Wah, udah. Jadi ceritanya bisa beda lagi gitu ya. Makanya saya mau mengajak teman-teman tuh untuk investasi. Nah, salah satu guru investasi yang terkenal adalah Peter Lynch mengatakan far more money has been lost by investor preparing for correction or trying to anticipate correction than has been lost in correction themselves. Jadi lebih banyak uang tuh hilang karena kita berusaha mengantisipasi koreksi dibanding dengan koreksi itu sendiri gitu ya. Nah, kalau tadi itu trading properti, kalau investasi itu gimana sih contohnya gitu ya. Nah, kalau contohnya investasi seperti ini. Jadi Udin tuh punya penghasilan nih misalnya 5 juta rupiah, aktif income dia nih 5 juta rupiah misalnya per bulan. Nah, dia tuh dengan pendapatan seperti itu, dia bisa menyisihkan untuk mencicil properti dengan harga 450 juta rupiah. Nah, 2 tahun kemudian nilai propertinya Udin tuh naik dari 450 menjadi 750 juta rupiah gitu. Nah, tapi Udin tuh nggak mau ngejual propertinya. Jadi Udin tuh memutuskan untuk menyewakan apartemen tersebut gitu ya. Nah, Udin yang awalnya cuma punya pendapatan aktif income 5 juta rupiah, sekarang bertambah menjadi 7 juta rupiah. Jadi 5 juta dari aktif income, 7 juta dari pasif income. Jadi 12 juta dia punya penghasilan dari menyewakan apartemen. Nah, dengan penghasilan sewaan tersebut, Udin tuh harusnya bisa nyicil lagi dong 1 buah apartemen gitu. Karena dulu aja 5 juta bisa cicil 1, sekarang udah ada tambahan 7 juta, bisa nyicil lagi dong gitu ya. Nah, jadi kemudian Udin memiliki 3 buah apartemen dan kemudian disewakan kembali. Jadi pasif income-nya makin banyak gitu, tapi aset of value-nya terus meningkat dari 1 apartemen jadi 2 apartemen, 3 apartemen, 4 apartemen dan selanjutnya gitu ya. Sehingga dengan jumlah cicilan terus tersebut misalnya suatu saat nanti wah banyak nih cicilannya. Udah deh kita jual salah satu apartemen, kita lunasin semua cicilannya. Bisa jadi kayak gitu contohnya ya. Nah, jadi investasi itu mirip kayak kita berkebun gitu, nanam pohon. Nah, udah dapat 1 pohon yang berbuah, hasil buahnya ada bijinya kita tanam lagi dan terus menerus sehingga buahnya makin lama makin banyak dan pohonnya makin lama makin besar seperti itu ya. Nah, makanya inilah yang disebut dengan compounding interest gitu. Siapa yang mengerti compounding interest, dia tuh akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Tadi saya kan cerita tentang saham Mayora gitu ya. Dari 1 saham Mayora itu akhirnya kita terus menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Sehingga saya bisa mendapatkan beberapa lagi aset-aset yang berkualitas lainnya yang bisa menghasilkan income buat saya seperti itu. Nah, mengapa investasi itu penting ya? Jadi investasi itu bukan cara kita supaya cepat jadi kaya gitu ya. Enggak ya, tetapi melalui proses demi proses yang membuat kita tuh bukan menjadi kaya raya, tapi cara mudah kita untuk selalu bertambah kaya gitu ya. Misalnya Udin tadi dari 1 apartemen jadi 2 apartemen, dari aktif income 5 juta menjadi mendapatkan pasif income 7 juta, jadi tambah 12 juta. Jadi kita tuh cara mudah lah untuk terus bertambah kaya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Suatu saat nanti kita tuh bisa mendapatkan kebebasan finansial, di mana kebebasan finansial itu di mana pengeluaran kita lebih sedikit dibandingkan pendapatan pasif income kita gitu ya. Nah, hal ini bisa dicapai dengan mengkombinasikan hidup sederhana dan disiplin dalam berinvestasi ya, menjadi langkah awal dalam memulai investasi. Nah, jadi ada ilustrasi menarik nih di bawah sini ya, perbedaan rich dan wealth gitu ya. Rich itu ya kita cari uang sebanyak-banyaknya, kejar uang. Nah, kalau wealth itu
kerjanya gini, ayo uangnya, kerja ayo. Jadi bukan kita yang kerja, tapi uangnya yang suruh kerja, asetnya yang suruh kerja gitu ya. Asetnya yang kerja keras gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi investasi itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Investasi itu kita harus dukung dengan analisa fundamental gitu ya. Jadi banyak orang yang mengaitkan gitu ya antara investasi dan fundamental analisis. Padahal itu tuh dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau investasi adalah kegiatannya, kalau fundamental itu adalah metodenya, metode analisa yang digunakan untuk mencari aset yang akan diinvestasikan gitu ya. Nah, tujuan analisa fundamental adalah mengetahui sesungguhnya aset apa yang kita investasikan, terus mengetahui bagaimana aset itu bisa menghasilkan buat kita gitu ya. Terus bisa melihat juga prospek kedepannya dan juga mengukur resiko investasi yang kita lakukan gitu ya. Nah, tapi yang mau kita bahas lebih jauh saat ini adalah masih termasuk dalam analisa fundamental adalah menilai value dari sebuah aset yang biasa kita cari dengan namanya intrinsic value atau yang disebut dengan harga wajar gitu ya. Nah, kata Warren Buffett seperti ini, price is what you pay, value is what you get. Jadi apa yang kita bayar tuh sesuai nggak dengan value yang kita dapat gitu. Jadi kalau bisa tuh kita dapat barang yang value-nya tinggi, tapi price-nya itu rendah gitu, yang murah gitu. Barang bagus murah gitu ya, pengennya sih gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih ya, supaya lebih kebayang ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang jual mobil nih, Mercedes-Benz 10 juta, kita mau beli nggak? Nanti dulu, kita harus lihat dulu dong. Berapa sih harga wajarnya gitu ya, kita hitung-hitung nih. Kalau misalnya kita jual nih bannya, dashboardnya kita jual, atau setirnya kita copot-copotin, jual-jualin, ternyata bisa dapat 20 juta. Berarti kalau misalnya ada yang jual 10 juta, kita mau dong, kan murah. Atau juga kita bisa punya pola pikir, berapa sih harga produksinya? Oh, di pabriknya aja produksinya 50 juta. Kita dapat 10 juta sih murah gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Atau harga wajar itu bisa juga kita lihat seperti ini. Misalnya waktu itu saya ikut lelang mobil nih. Kebetulan di JBA itu ada lelang mobil Fortuner harga 100 juta. Nah, harga 100 juta ini murah apa enggak sih? Makanya itu saya cek di marketplace mobil lainnya. Ternyata Fortuner itu dijual sekitar 400 jutaan gitu ya. Nah, makanya saya mau nih ikut lelang, siapa tahu dapat 200 juta kan, dapat setengah harga. Nah, saya bisa jual gitu ya. Nah, ternyata jadinya di 374.500.000 ya, walaupun masih di bawah harga pasarannya gitu ya. Nah, jadi yang kita beli ini kan harga wajar perusahaan gitu ya. Jadi kita harus lihat bagaimana sih harga wajar perusahaan itu bekerja ya. Jadi harga saham dan harga wajar perusahaan itu enggak selalu sama gitu ya. Kadang harga saham itu ada di bagian bawah harga wajarnya. Kadang juga dia menyusul harga wajarnya gitu ya. Nah, saat harga sahamnya di bawah harga wajar disebut undervalued. Nah, jarak antara harga wajar dan harga sahamnya ada yang disebut margin of safety gitu ya. Jadi selisihnya itu adalah margin of safety gitu ya. Harga saham dianggap mahal apabila harganya sudah melebihi harga wajarnya yang disebut dengan overvalued gitu ya. Nah, tapi kita perlu ingat gitu ya, harga wajar itu tidak statis, nggak diem gitu ya. Tapi dia tuh terus bertumbuh gitu. Nah, kenapa harga wajar itu bisa terus naik? Karena perusahaannya itu berkembang dari satu waktu ke waktu yang lain gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nih saya jelaskan ya. Jadi di dalam sebuah saham itu ada perusahaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu dikendalikan oleh dua komponen besar, yaitu modal atau ekuitas dan juga pendapatan atau earnings gitu ya. Nah, jadi kita tuh bisa melihat dari ekuitas dan labanya gitu ya. Nah, aset, ekuitas, pendapatan dan laba itu akan mempengaruhi nilai wajar dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, nilai wajar tuh akan terus meningkat apabila aset, ekuitas, pendapatan dan labanya terus bertambah gitu. Karena kalau mau dapat laba kan perlu ada modalnya dulu, harus ada asetnya. Nah, begitu dapat laba, asetnya bertambah dong karena bisa dikonversi lagi menjadi aset gitu ya.
Sehingga kalian tidak perlu takut sebenarnya kekayaan kalian menurun disebabkan oleh penurunan harga saham. Karena yang kita lihat itu bukan harga sahamnya naik dan turun, tapi harga wajarnya itu yang terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi kita harus cari nih perusahaan yang seperti ini gitu ya. Nah, saham itu adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi saat perusahaannya menghasilkan laba yang terus meningkat dan memiliki ekuitas yang terus bertambah, artinya kekayaan kamu akan terus bertambah meskipun harga sahamnya nggak naik misalnya. Nah, justru menjadi kesempatan kita untuk menambah kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, biasanya pendekatan yang erat kaitannya dengan ekuitas dan laba adalah pendekatan valuasi relatif nih yang nanti akan kita bahas, yaitu PER dan PBV. Nah, supaya lebih kebayang nih, saya kasih contoh ya, logika sederhananya gini ya. Nah, apabila kalian punya kepemilikan usaha nih, 5% misalnya, lalu usaha itu berkembang dari 1 toko jadi 10 toko, ya kan? 5% dari 1 toko dan 5% dari 10 toko beda dong. Asetnya aja naik 10 kali gitu ya, belum lagi pendapatannya gitu. Misalnya pendapatan dari 1 toko tuh 100 perak misalnya, 10 toko jadi 1000. Itu hal yang berbeda gitu. Jadi kita jangan terlalu takut dengan pergerakan saham. Tapi yang perlu kita lihat tuh kita dapat apa, value apa di situ, pertumbuhannya seperti apa gitu. Nah, harga saham itu yang menentukan kita masih mau beli lagi atau enggak gitu ya gitu. Nah, jadi harga saham itu selalu dipengaruhi oleh laba dan juga ekuitas. Jadi kita bisa lihat ya, rumusnya harga saham itu adalah sama dengan PER dikali laba bersih. EPS itu adalah laba bersih per lembar saham. Nah, bisa juga kita melakukan pendekatan dari sisi ekuitas, yaitu harga saham sama dengan price to book value dikali ekuitas gitu ya. Jadi sebenarnya yang real money itu yang mana sih gitu ya? Yang real money kan sebenarnya profitnya dong, profit sama ekuitasnya. Jadi laba per lembar saham dan ekuitasnya. Jadi yang mau pengen kita naik tuh bukan yang ini, bukan yang PER sama PBV-nya. Kita pengennya naiknya laba bersihnya sama ekuitasnya gitu ya. Gitu. Misalnya harga sahamnya nggak naik, berarti PER-nya tuh pasti turun sama PBV-nya. Kalau EPS sama ekuitasnya naik. Nah, saat itulah harga sahamnya itu menjadi murah. Waktunya kita untuk investasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti pembahasan kita tadi, modal dan laba itu akan saling mempengaruhi ya. Di mana laba itu bisa dihasilkan dari modal. Modal itu seperti misalnya toko atau pabrik gitu ya. Itu bisa menghasilkan penjualan dan menjadikan laba. Nah, sedangkan laba ini bisa digunakan kembali menjadi sebagai modal. Misalnya nanti kalau misalnya modal udah menghasilkan penjualan, menghasilkan laba, labanya itu bisa digunakan untuk misalnya pengembangan pabrik gitu ya, jadi 1 pabrik, 2 pabrik, 3 pabrik. Nah, sehingga ini memiliki erat kaitannya. Nah, kalau ini terus-menerus berulang, maka modal dan laba itu akan selalu meningkat. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk memvaluasi sebuah harga saham gitu ya, dari pendekatan price book to value dan juga PER ratio gitu ya. Nah, saya kasih contoh ini ya supaya lebih jelas lagi ya. Misalnya kamu punya modal usaha nih 100, harga sahamnya 100. Berarti gampangnya dibagi, price to book value-nya kan 1 nih, ya kan? Berarti harga wajar dong ini 1, iya kan gitu. Nah, terus dengan modal 100 ternyata perusahaan bisa mencetak laba 50. Jadi EPS-nya adalah 50. Sehingga PER-nya adalah 2 gitu ya. Nah, laba usaha 50 itu disetor menjadi modal baru. Jadi usaha itu meningkat modalnya dari 100 menjadi 150. Nah, dengan modal 100 perusahaan bisa menghasilkan laba 50 kan? Ya, saat modal usahanya kalau ini disetor jadi modal, berarti modal usahanya jadi 150 dong. Nah, kalau dari modal 100 bisa jadi 50, harapan kita kan kalau modal usahanya 150, jadinya 75 dong ya gitu. Nah, jadi kalau kita beli sahamnya sekarang di 100, ke depan tuh harga sahamnya jadi 150 harga wajarnya karena meningkat gitu. Jadi kita bisa beli sekarang untuk valuasi di future value gitu ya. Nah, jadi harga awal 100 dengan ekuitas 100, EPS 50 per 2. Saat ekuitas naik menjadi 150, EPS menjadi 75 gitu ya. Jadi ada peningkatan itu yang membuat harga wajar suatu perusahaan akan terus naik gitu ya. Nah, setelah kita memahami harga wajarnya ya, kita tuh akan
saya akan memperkenalkan tentang dua strategi investasi. Yang satu value investor, satu lagi growth investing. Nah, ini tuh yang mengajarkan tuh adalah bapak investor kita, Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah dosen dulunya yang menjadi guru investor dari Warren Buffett gitu ya. Nah, sebenarnya value dan growth itu sebenarnya kalau disebut dua-duanya adalah value, karena pertumbuhan suatu perusahaan juga kan adalah value gitu ya. Tapi kita mau lihatnya apa sih perbedaannya gitu ya. Nah, kalau value investing itu mencari perusahaan yang berada di bawah harga wajarnya gitu, yang terdiskon gitu ya. Nah, jadi di sini tuh aspek-aspek kuantitatif tuh menjadi lebih penting gitu. Misalnya kita lihat PER-nya, PBV-nya yang murah gitu ya. Jadi penting tuh rasio-rasionya. Nah, kalau growth investing tuh mempunyai pandangan yang sedikit berbeda gitu ya. Mereka tuh mencari perusahaan-perusahaan yang berkualitas bagus dari segi produknya, mode-nya, competitive advantage-nya, manajemen bisnisnya, dan bisnis modelnya gitu ya. Nah, dengan komponen tersebut menjadi kriteria mereka untuk memilih saham perusahaan mana yang terbaik, gitu ya. Jadi mereka tuh nggak masalah kalau belinya di harga wajar saat ini, karena tahun depan harga wajarnya udah naik, gitu. Itu pemikiran growth investing, gitu ya. Jadi mindsetnya mirip tadi, beli mobil 10 juta, ternyata kalau dipretelin 20 juta, itu mindsetnya value investing, gitu ya. Nah, tapi kalau mindsetnya growth investing tuh nggak gitu. Ngapain kita beli Nokia misalnya 500.000 walaupun harga produksinya 1 juta misalnya. Kita sih nggak apa-apa lah beli iPhone aja yang misalnya harganya 5 juta atau 10 juta gitu ya. Tapi bisa kita gunakan untuk update terkini, misalnya menggunakan WhatsApp. Kalau ini kan udah nggak bisa menggunakan WhatsApp. Nah, fitur-fiturnya yang dia lihat, kualitasnya yang dia lihat, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi kalian harus pilih mana, mau beli Nokia dan Mercy harga diskon, atau membeli iPhone dan Tesla di harga wajar gitu ya, gitu. Dengan mempertimbangkan value yang diberikan dari produknya tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan seperti ini, harga wajar itu lebih memperhatikan margin of safety ya, jadi jarak antara harga beli kita ke harga wajarnya, sehingga kita mendapatkan gain-nya seperti ini gitu ya. Nah, sedangkan growth investing itu lebih mementingkan adalah pertumbuhan harga wajarnya gitu ya. Jadi dia lihat kemiringannya gitu, bukan jarak beli kita, bukan margin of safety-nya, sehingga dia mendapatkan keuntungan di kemudian hari gitu ya. Nah, Warren Buffett sendiri walaupun muridnya Benjamin Graham itu sekarang strategi investasinya mulai bergeser ya dari value investing menjadi growth investing gitu ya. Dia bilang it's far better to buy wonderful company at a fair price than a fair company at wonderful price. Jadi dia tuh lebih suka sekarang untuk membeli perusahaan yang bagus di harga yang wajar dibandingkan membeli perusahaan yang biasa-biasa aja dengan harga yang murah katanya gitu. Nah, tapi saya mau memperkenalkan nih satu lagi guru investor lainnya, yaitu Peter Lynch. Nah, yang memperkenalkan dengan nama gap investing. Nah, gap investing itu adalah menggabungkan dua pendekatan investasi, yaitu value investing dan growth investing. Nah, penggabungan dua metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan perusahaan yang terdiskon tetapi memiliki pertumbuhan yang signifikan gitu ya. Nah, caranya gimana nih? Pengen dapat yang begitu gitu ya. Nah, Lynch itu menemukan perusahaan-perusahaan yang dengan gap investing itu pada perusahaan-perusahaan kecil yang masih baru gitu ya. Gitu. Nah, jadi gap investing seperti ini. Jadi tetap kita bisa dapat margin of safety-nya tapi dapat pertumbuhan yang cukup tinggi gitu dengan cara mencarinya di perusahaan-perusahaan kecil. Nah, kalau big company contohnya ya kayak BBCA, BBRI, kita tuh susah dapetin valuasi di price to book value di bawah 1 misalnya atau 0,3, 0,5 gitu ya. Atau kita tuh susah mendapatkan perusahaan BCA yang misalnya tumbuh laba bersihnya di atas 20%, 30% itu susah gitu. Tapi beda ketika Mayora di tahun 2008 itu mempunyai pertumbuhan yang signifikan dari sisi penjualan maupun growth of revenue-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Peter Lynch bilang, the company have a small move,
small company have a big move gitu. Jadi kayak kalian menanam pohon yang baru tuh dari bibit udah mulai kelihatan ada tunasnya, udah terus mulai tumbuh kecil-kecil, kelihatan cepat pertumbuhannya. Tapi kalau pohon yang udah gede itu tuh mau tambah gede lagi agak susah gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Gitu. Nah, jadi Peter Lynch itu mengkategorikan saham tuh menjadi 6 kelompok, 6 kategori. Ada slow grower, stalwarts, fast grower, cyclical, turnaround, dan asset play. Nah, pengkategorian saham ini tuh mempengaruhi kita dalam menentukan harga wajarnya gitu ya. Nah, slow grower ini contoh-contoh perusahaan yang big company, misalnya kayak Unilever yang udah menguasai market share, udah besar gitu ya. Stalwarts tuh perusahaan yang di bawahnya lebih kecil, misalnya second liner, biasanya kita bisa lihat kayak misalnya si Antartop gitu ya. Ades gitu ya yang lebih kecil gitu ya, atau fast grower yang lebih kecil gitu yang punya pertumbuhan lebih cepat gitu ya. Nah, ada juga namanya perusahaan cyclical. Perusahaan cyclical tuh yang perusahaan yang kadang untung gede karena kondisi tertentu, kadang boncos, kadang untung gede, kadang boncos. Nah, biasanya ini ditemukan di perusahaan-perusahaan komoditas, misalnya kayak batu bara gitu ya, CPO atau enggak ayam-ayaman, poultry yang terpengaruh oleh kondisi tertentu, kondisi ekonomi tertentu atau kondisi cuaca tertentu, ini bermainnya di cyclical. Ada juga perusahaan turnaround, jadi jangan beli perusahaan yang lagi rugi. Nah, itu nggak sepenuhnya benar, karena bisa aja perusahaan rugi itu adalah rugi sementara yang tercermin di dalam perusahaan turnaround gitu ya. Jadi besok tuh bisa untung gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah perusahaan asset play gitu ya. Nah, Benjamin Graham itu sebagai value investor tuh banyak bermain di saham-saham asset play yang dihargai lebih murah dibandingkan aset yang dimiliki oleh perusahaannya gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat yang atas ini tuh pendekatannya lebih ke growth gitu ya. Kita bisa mendapatkan dari pertumbuhan EPS-nya gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini kita nggak bisa lihat PER-nya. Nah, makanya kita tuh harus melihatnya dari segi PBV, price book to value. Jadi sahamnya apa, cara nilainya berbeda gitu ya. Nah, kalau untuk turnaround sendiri kadang-kadang beda ya, nggak selalu melakukan PBV juga ya. Tapi kalau cyclical dan asset play itu biasanya bermain di price to book value gitu ya. Makanya Lo Keng Hong tuh sebenarnya dia value investing sejati gitu, bermainnya banyaknya di cyclical dan asset play seperti itu. Nah, jadi kalau kita kasih contoh nih ya, ini min PBV dari perusahaan cyclical ITMG gitu ya. Jadi kalau kita mengacunya ke ITMG, ini kan PER-nya murah 3, berarti harusnya undervalued. Nggak bisa, karena ini perusahaan cyclical. Jadi cyclical tuh pas lagi bagus-bagusnya justru dihargai dengan PE yang murah gitu. Nah, jadi kita bermainnya di price to book value. Price to book value-nya dia udah masuk ke min PBV berapa gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih min PBV-nya 1,98, berarti ini udah mulai di harga wajar gitu. Jadi kalau kita mau ngumpulin ya di PBV 0,6 gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi tiap kategori beda cara mainnya ya. Nah, ini contoh perusahaan asset play ya. Yang saya ambil biasanya tuh kalau asset play itu kita bisa searching tuh price to book value-nya di bawah 1 gitu ya, yang 0,5, 0,3, 0,2 gitu ya. Ada kemungkinan bahwa kita tuh bisa bermain asset play di situ. Tapi yang harus dicek, yang kita cek itu adalah PBV kecil tuh nggak selalu murah. Kalian harus cek juga. Kalau misalnya porsi piutangnya besar dan juga persediaannya besar tuh itu harus menjadi tanda-tanda. Jadi kalau ininya kecil tapi dia price book to value-nya kecil, itu bisa ada kemungkinan aset tersembunyi gitu ya. Nah, contohnya adalah perusahaan Greenwood Sejahtera dengan market cap 1,21. Jadi market cap tuh harga perusahaan. Kalau semua 100% lembar sahamnya itu dijual tuh 1,2 gitu ya. PBV-nya 0,17, PER-nya tuh 14,48. Kalau kita buka laporan keuangannya tuh dia punya kas sebesar 61 miliar, persediaan 1,2 triliun, terus persediaan properti 297 miliar, investasi pada entitasnya 3,6 triliun dan properti investasinya 2,2 triliun, totalnya sebenarnya 5,8 triliun gitu ya. Jadi kita bisa dapat perusahaan dengan harga 1,2 triliun yang punya aset 5,8 triliun kurang lebih gitu ya. Nah,
Kalau growth gimana? Nah, kalau growth tuh kita bisa membandingkan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain ya. Biasanya kita menggunakan perbandingan dengan sektor dan industrinya dan juga peers-peers yang sama gitu ya. Misalnya kalau kita membandingkan BBRI, BMRI, BCA, dan BBNI itu ya kelihatan yang paling mahal tuh BBCA gitu ya. Karena industrinya di per 12, sektornya di per 14, sedangkan teman-teman yang lainnya juga masih belasan gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, kita juga bisa lihat kalau yang growth itu berdasarkan historiknya gitu ya. Apakah saat ini ada di min PBV-nya atau enggak gitu ya. Min PER-nya sama min PBV-nya gimana gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dua pendekatan kalau growth ya. Gitu. Nah, sebenarnya analisa yang tadi itu nggak cukup. Jadi kita tuh harus punya analisa-analisa lain yang untuk melengkapi gitu ya. Gitu. Karena mungkin waktunya nggak tahu cukup nggak tahu enggak, jadi saya tuh udah ada rekaman videonya. Kalau kalian mau belajar lebih dalam ya mengenai tentang analisa laporan keuangan, gimana cara ngumpulin datanya, kalian bisa kunjungi ya di YouTube Radio Cuan gitu ya. Di situ ada playlist belajar saham ya dari part 1 sampai part 4 itu ya harusnya untuk basic itu lumayan lah cukup untuk mendapatkan return yang baik di bursa saham gitu ya. Nah, kita juga ada free community gitu ya. Kita biasanya ada acara juga untuk mengundang para perusahaan untuk presentasi di kita dan juga diskusi langsung ya dengan kita. Jadi kita tahu oh dalamnya perusahaan gini, oh kita tahu apa yang akan dilakukan perusahaan ke depannya gitu ya. Dan juga kita ada kegiatan juga bedah emiten. Jadi kita diskusiin nih, oh emiten ini gimana, emiten itu gimana. Terus juga kita suka mengunjungi namanya rapat umum pemegang saham dan juga public expose gitu ya. Nah, selain itu juga kita nggak cukup dari laporan keuangan dan lain, kita juga melakukan biasanya site visit company atau juga investigasi langsung ke lapangan gitu. Apakah benar apa yang dilakukan strategi perusahaan itu bisa berjalan atau tidak gitu ya. Nah, kalau kalian berminat nih gabung ke komunitas kami, kita bisa juga join di Telegram kami nih ya, ini barcode-nya ya, supaya kita bisa sama-sama bisa melakukan dengan happy investment jadi a better investor gitu ya. Nah, kata Peter Lynch itu investing is a personal things, you have to do it by yourself. Jadi kalian tuh harus bisa investasi secara independen, jangan cuma ikut-ikutan influencer atau rekomendasi saham gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalian ini di mana nih? Value investing atau growth investing? Ya, sekian presentasi dari saya, Kak Bumi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Ini materinya mendaging banget sih, Kak. Nah, tapi ini, Kak, aku pastinya kan, abis ini kita akan ada sesi Q&A, dan pastinya semua featureist ini bakal punya banyak pertanyaan yang bakal ditanya nih, Kak. Jadi buat para featureist yang punya pertanyaan, langsung aja drop down your question di kolom chat, dan nanti kita akan bacakan, dan juga kita akan ngebahas bersama nih dengan Kak Paulus. Oke. Sambil kita menunggu, Kak, aku sudah ada beberapa pertanyaan sih, Kak, tentang investasi. Kalau misalkan buat kakak pribadi nih Kak, kakak lebih milih untuk investasi di saham atau lebih ke investasi di properti nih Kak? Kalau saya lebih suka investasi di saham, Pak. Lebih ke saham berarti ya Kak? Kenapa tuh Kak? Boleh diceritain nggak kenapa alasannya milih saham? Soalnya kan kalau misalkan yang aku ketahui ini, sekarang ini orang-orang bilang investasi di properti nih, karena harganya pasti naik, tanah harga bakal mahal di kedepannya. Sedangkan kan saham bisa naik, bisa turun. Kalau tanah bakal naik terus tuh, Kak. Sebenarnya kalau misalnya properti disebut naik terus juga nggak gitu, Pak. Karena misalnya kalau misalnya Bapak jual properti mahal di saat kondisi sekarang tuh nggak bisa, Pak. Nggak ada yang beli, Pak. Sama aja. Kecuali Bapak jualnya murah gitu. Berarti turun juga dong investasinya. Nah, kalau saham tuh walaupun dia kerjaannya naik turun, Pak, secara long period atau secara jangka panjang itu naik terus. Bapak bisa lihat pantau IHSG, Pak. Jadi kalau lihat IHSG itu dari tahun dulu sampai tahun sekarang tuh dia naik terus gitu, Pak. Jadi secara jangka panjang tuh investasi saham tuh memberikan return yang baik juga gitu ya. Nah, kedua tuh kalau misalnya investasi properti itu, saya tuh sebenarnya dari keluarga properti, Pak, dulunya, Pak. Jadi banyak investasi properti, Pak. Dan menurut saya tuh ribet kalau properti itu. Ngurusin PBB-nya, ngurusin sertifikatnya, terus kalau misalnya beli tanah tuh bisa juga disengketain, walaupun udah dari BPN tuh kadang-kadang bisa ada yang ngesu gitu ya. Nah,
Udah gitu gini, kalau investasi properti itu kan kita perlu cari penyewa, Pak. Jadi sama aja kita kerja, Pak, cari penyewanya. Terus kalau udah keluar kita harus nyewa lagi atau ngebersihin apartemennya gitu kan. Nah, sedangkan kalau saham itu kalau kita beli itu udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, Pak. Beli, pajaknya udah langsung kita bayar pajak gitu. Terus dividen disetor dari perusahaan ke kita. Nah, ibarat kata kalau apartemen tuh disewain tuh dividennya kita gitu kan. Kalau dijual capital gain-nya kita. Nah, kalau saham itu ya udah ada dividen gitu tiap tahun gitu. Enaknya gitu. Jadi kita udah punya manajemen sendiri dan kita tuh bisa invest di perusahaan yang bagus, yang manajemennya bagus gitu. Sedangkan kalau kita bikin bisnis sendiri untuk membangun manajemen yang bagus itu perlu effort, Pak. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke, berarti kalau misalkan belum tentu juga nih ya properti ke depannya bakal naik terus, apalagi dengan kondisi pandemi yang kita nggak tahu nih bakal ke arah kapan gitu ya, Kak? Betul. Contohnya kayak misalnya emas, katanya investasi emas naik terus. Ternyata juga kan ada pergerakannya, Pak. Sebenarnya gitu, Pak. Gitu. Oh iya, kemarin baru saya pelajarin tuh, Kak. Katanya emas tuh dulu harganya naik, tapi sekarang lagi turun-turunnya gitu ya, Kak? Ya tetap pasti ada volatilitas gitu. Seandainya kita mau di harga jual mahal pun pasti nggak langsung. Kedua tuh ke pasar saham tuh hari ini kita mau jual tuh bisa, Pak, semuanya, Pak. Gitu. Jadi sifatnya liquid. Kalau misalnya kita beli properti itu nggak liquid, Pak. Gitu. Walaupun kita diskon nih, belum tentu ada orang yang mau langsung beli semua gitu, Pak. Gitu. Kalau ini bisa kita cicil, kita misalnya cuma perlu 10 juta hari ini, kita jual aja sebagian 10 juta aja gitu. Kalau properti nggak bisa, Pak. Gitu. Kalau misalnya harganya 3M harus dijualnya 3M gitu. Oke, baik. Oke nih, Kak, kita langsung masuk ke sesi Q&A aja nih. Ini udah ada banyak pertanyaan nih, Kak. Futurist pada penasaran banget nih, Kak. Aku ngambil satu pertanyaan dulu nih dari Event Cuans. Saham AISA termasuk apa nih? Value atau growth atau GAR? Ini kayaknya member radio cuan nih. Saham AISA. Saham AISA itu termasuk, jadi gini, jadi satu saham itu nggak bisa cuma dikategorikan dalam satu kategori Peter Lynch. Bisa aja dia masuk di satu apa dua kategori gitu ya, Pak ya. Jadi misalnya sebenarnya saham AISA itu sebenarnya kan punya histori, dia dulunya tuh dari perusahaan yang bermasalah, Pak. Terus kemudian diakuisisi oleh satu perusahaan baru yang memiliki kemampuan yang lebih baik lah dari segi manajerial sama finansialnya gitu. Jadi dia dari perusahaan jelek, perusahaan rugi menjadi perusahaan yang lebih baik gitu. Jadi dia tuh termasuk saham turnaround karena sifatnya yang masih kecil, market share-nya yang masih kecil. Nah, dia ada kemungkinan untuk berubah menjadi fast grower gitu. Dia jadi masuk kategori dari turnaround menuju fast grower. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, semoga menjawab nih pertanyaan dari Event Cuans. Oke, selanjutnya nih, Kak, pertanyaan dari James Surya. Halo Kak, izin bertanya nih, growth investing tuh biasanya dihubungkan dengan saham tech yang laporan keuangannya tuh cenderung masih minus, seperti contohnya GOT. Itulah, nggak usah disebutin namanya. Nah, melihat perusahaannya bagus juga ke depannya, potensial gimana sih cara kita tuh bisa menyikapi emiten-emiten seperti itu nih, Kak? Ya, sebenarnya kenapa saham tech itu disebut saham growth ya, tapi growth-nya itu apakah kedepannya bisa menghasilkan revenue dan profit enggak gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, karena kalau misalnya teknologi itu emang berkembangnya bisa lebih pesat karena tidak terkait dengan aset fisik sebenarnya gitu. Tapi apakah itu bisa menjadi growth atau enggak itu kan kita harus lihat kedepannya seperti apa gitu ya. Saya juga sendiri ada invest ya di saham-saham berteknologi gitu ya. Contohnya itu saya invest di saham film, Pak, gitu. Jadi kalau saham film itu misalnya dia tuh nggak terbatas sama kapasitas produksi. Misalnya kalau mobil gitu, kapasitas produksinya cuma bisa 100 mobil, dia cuma bisa 100 mobil sebulan. Kalau dia mau ningkatin kapasitas, dia harus bangun pabrik baru. Tapi kalau misalnya asetnya digital, dia tuh bisa growth-nya unlimited gitu, Pak. Misalnya saya produksi satu film, penontonnya bisa 1 juta, bisa 2 juta, 3 juta, atau 15 juta, atau 20 juta gitu, Pak. Nah, jadi dengan satu kali produksi dia bisa menghasilkan return yang lebih banyak. Itu bisa termasuk growth gitu. Tapi tetap ya kita harus lihat ya apakah perusahaannya itu rugi itu di kemudian hari bisa untung gitu. Terus apa value-nya yang didapat dengan membeli perusahaan itu gitu. Kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan menurut Kakak,
saham-saham yang berkaitan dengan teknologi itu mungkin emang di awalnya kelihatannya lagi turun-turunnya, tapi dia bisa balik lagi ke depannya ya Kak, dengan jangka waktu yang either itu singkat atau yang lama gitu ya Kak? Ya bisa dia jadi bagus banget atau bisa juga mati banget Pak. Nah, kalau buat Kakak sendiri, Kakak tertarik nggak buat investasi saham di GOT Bintang itu Kak? Nah, kalau Goto ini kan sebenarnya kita maksudnya gini ya, oke lah dia misalnya perusahaan yang dipakai oleh banyak orang ya, mempengaruhi juga GDP Indonesia gitu ya, membuka banyak lapangan kerja, terus juga di situ ada value data sebenarnya di situ ya. Jadi kalau misalnya semua transaksi masuk ke situ dan data tuh, tapi yang perlu kita ukur tuh value-nya berapa gitu. Kita bisa hitung nggak value-nya berapa? Karena walaupun kita beli di growth, kita tuh nggak boleh beli saham tuh kemahalan Pak. Karena apakah growth-nya itu bisa sampai ke harga valuasi saat ini gitu dengan market cap 300 triliun gitu. Itu yang perlu kita perhitungkan gitu. Kalau misalnya oke secara valuasi dan lihat ininya oke gitu, boleh investasi di situ. Nah, kedua tuh gini, kalau perusahaannya rugi, nah tadi kan kita ngomong nih, harga wajar itu kenapa bisa naik Pak? Karena ekuitasnya naik terus Pak, karena laba bersihnya naik terus. Tapi bayangin kalau misalnya perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi, berarti modalnya turun dong Pak. Nah, berarti ekuitasnya makin lama makin turun. Nah, ada nggak sih dia value-nya yang bisa terus naik? Itu yang perlu kita cermati. Kalau itu bisa, Pak, berarti kita bisa investasi di situ. Gitu. Atau misalnya dia rugi itu sampai kapan? Yang kalau bisa kita bisa tebak, oh, ruginya sampai sekian dan kemungkinan mulai untung kapan. Nah, itu kita bisa indikasikan untuk investasi di sana gitu, Pak. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, baik. Semoga pertanyaan dari James Surya terjawab ya. Dan selanjutnya nih Kak, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Rachel Fiansiska. Kalau di kondisi sekarang, kan bisa dibilang kondisi ekonominya lagi kurang bagus nih Kak. Apalagi dibilang nanti tahun 2023 tuh bakal ada resesi. Nah, kira-kira apakah value stocks bakal diskon gede-gedean? Dan kalau misalkan sekarang udah hold, beberapa saham nih di portofolio, lebih baik kita jual dulu atau kita amanin cash atau justru kita serok di saat sekarang ini nih Kak? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya resesi atau enggak kita nggak ada yang tahu ya gitu ya. Tapi kalau seandainya resesi itu ya kemungkinan besar banyak saham tuh yang terdiskon. Kalau saham banyak yang terdiskon itu adalah waktunya beli gitu. Nah, sebagai investor itu kita harus mengantisipasi dua hal, Pak. Karena kita nggak punya bola kristal nih, kita nggak tahu. Nah, jadi kita antisipasi gimana? Kalau misalnya jadi resesi, apa persiapan kita? Tapi kalau sampai seandainya resesi tidak terjadi, apa yang kita lakukan gitu, Pak? Ngerti nggak? Nah, problemnya gini, kita selalu dikaitkan dengan dua resiko tersebut, Pak. Kalau misalnya kita jual sahamnya sekarang, Pak, padahal kemarin udah dapat harga murah, ternyata resesinya nggak jadi gitu, Pak. Tiba-tiba jadi harga sahamnya naik semua gitu. Gimana? Nanti jadi kayak si Udin, betul nggak? Ya kan, menjual harga sahamnya karena dia mengantisipasi koreksi. Dan hal itulah yang membuat kita lebih banyak kehilangan uang dibandingkan kita mengalami koreksi itu sendiri gitu, Pak. Nah, itu yang jadi problem. Jadi kita antisipasi gimana misalnya dengan cara mengatur portofolio kita misalnya. Cari saham-saham yang lebih defensif atau yang punya resiko yang lebih tinggi itu kita kurangin misalnya. Kurang lebih kayak gitu, Pak, mungkin, Pak. Oke, berarti apapun yang kita lakukan di dunia saham yang penting yang pasti itu kita udah harus punya backup plan-nya gitu ya, Kak, yang pasti ya. Iya, itu. Terus kita harus siap juga secara mental juga gitu. Nah, soalnya kalau aku main saham aku sih nggak kuat mentalnya sih, Kak. Kayak waktu itu aku sempat lihat ada turun dikit, itu udah langsung aku jual. Takut kayak wah makin turun, tahu-taunya naik lagi. Nyesel. Berulang siklusnya berulang terus tuh, Kak. Yang sering terjadi gitu, Pak. Apa namanya? Dibeli naik, dibeli turun, dijual naik. Gitu. Nah, saya sering ngomong gini ya, sebenarnya kalau kita udah biasa main saham tuh kayak kita udah biasa berenang, Pak. Jadi kalau Bapak udah nyemplung ke kolam, udah tahu udah bisa berenang, kan diam aja ngapung loh, Pak. Bapak rebahan aja ngapung, benar nggak, Pak? Nah, tapi kalau orang yang nggak bisa berenang nih, Pak, dijeburin ke kolam, dia tuh pasti keceplak, Pak. Jadi goyang-goyang, Pak. Nah, itu yang justru bikin kita tenggelam, Pak. Padahal kan kalau diam aja kita ngapung, Pak.
Jadi nggak usah takut gitu Pak. Kalau kita udah tahu medannya gitu bahwa air ini tuh tidak akan menenggelamkan kita. Yang menenggelamkan kita tuh adalah pikiran kita gitu, kurang lebih gitu Pak. Oh, berarti it's all about mindset gitu ya, Kak? Iya gitu. Widih. Oke. Aku makin mulai paham tentang saham nih. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Albert. Halo, Kak. Saya mau bertanya, untuk metode GARP kan mostly fokus on small company nih. Yang kita tahu small company itu isi banget buat digoreng sama bandar. Ya, kita nggak usah sebutin lah nama bandarnya siapa. Nah, kalau misalkan kita pakai metode GARP, apa cuman aspek fundamental aja nih yang kita lihat kayak per PBV tadi nih, Kak? Atau perlu juga kita analisa dari volume dan juga technical juga nih, Kak? Nah, kalau misalnya memang ya rawan sekali untuk digoreng karena market kapitalisasinya yang kecil gitu ya. Jadi kita tuh dan volatilitasnya makin tinggi gitu. Kadang naik berapa persen, turun lagi berapa persen. Nah, itu memang ada tantangan tersendiri untuk invest di GAP. Jadi tips dari saya tuh cari yang masih diem harga sahamnya gitu. Yang orang-orang lain belum pada main gitu, Pak. Jadi kalau udah gerak tuh ya udah punya resikonya tinggi karena volatilitasnya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya yang lagi diem, kita invest. Jadi aman. Dia mau ngegoreng kemana? Kalau dia belum punya barang tuh nggak bisa nurunin harga, Pak. Gitu. Jadi kita ngumpulin waktu belum ada yang mainin gitu, belum ada yang gerak-gerakin gitu. Kayak gitu Pak, kurang lebih Pak. Oke, berarti kalau misalkan aku sebenarnya agak kurang nggak ngerti sih Kak di yang bagian GARP ini yang small company. Jadi tuh kalau misalkan yang aku nangkap tadi katanya kalau misalkan small company-nya tuh dia masih kayak steady aja, kita biarin aja gitu ya Kak, atau gimana nih? Nah, jadi kita tuh ngumpulin barangnya tuh, beli barangnya tuh jangan pas udah gerak-gerak gitu Pak harganya. Jadi udah banyak transaksi naik turun karena kan kalau market cap-nya kecil tuh buat dorong harganya gampang Pak. Itu yang dikhawatirkan takut digoreng kan harga sahamnya. Nah, saat digoreng itu kita jangan beli Pak gitu. Tungguin kalau harga sahamnya masih diem gitu atau masih gerakannya masih kecil gitu. Kita boleh kumpulin Pak gitu. Jadi kita nggak usah takut sama yang digoreng. Kalau digoreng kan kita punyanya juga di bawah, bukan di atas. Gitu. Tapi kalau kalian beli banget sama perusahaannya, valuasinya masih murah, ya udah walaupun digoreng ya naik turun ya cicil aja. Itu nggak apa-apa juga. Yang penting kan yang kita lihat itu value perusahaannya, bukan harga sahamnya. Gitu. Oke, berarti yang kita lihat tuh value perusahaan bukan dari harga sahamnya. Tapi kalau aku sih, aku nggak suka saham gorengan, Kak. Aku lebih suka saham yang dibakar, lebih sehat katanya kalau yang dibakar gitu, Kak. Nggak ada yang gorengan Pak kalau kita tahu mainnya Pak. Ada juga yang ngegoreng ada Pak. Gitu. Oke. Kita lanjut nih Kak. Ke pertanyaan berikutnya dari Ferian Pungki. Izin bertanya nih Pak. Bapak pribadi tuh menganut tipe yang mana? Value, growth, atau GARP? Dan kenapa lebih memilih metode tersebut nih? Jadi kalau saya sih nggak ada kiblatnya Pak. Jadi kalau misalnya ada value investing yang bagus, saya masuk gitu. Kalau misalnya ada yang fast grower bagus, saya masuk gitu. Tapi kalau saya sendiri sih yang dijadiin core stock tuh adalah growth investing. Karena value investing tuh kadang-kadang nggak bisa kita hold secara jangka panjang banget. Misalnya saham cyclical atau saham asset play, tapi perusahaannya ya udah cuman karena punya aset aja gitu misalnya. Jadi kita ya misalnya udah di harga wajar, ya kita jual juga gitu Pak. Nah, tapi yang fast grower itu kan nggak selalu bisa kita temui secara cepat gitu Pak. Jadi ya udah daripada uangnya nganggur gitu ya kita masukin dulu ke beberapa yang value investing gitu. Nah, sambil menemukan growth investing, nanti udah ada yang growth investing ya kita masukkan untuk investasi yang long term period banget tuh di growth investing, kurang lebih gitu Pak. Oke, baik. Semoga Ferian Pungki, semoga jawaban dari Kak Paulus sudah menjawab ya. Kita lanjut. Masih banyak nih Kak pertanyaan nih Kak. Pada futurist pada penasaran semua nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Vidya Ramadan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari pengalaman selama ini, mana yang lebih banyak dilakukan dan paling banyak berhasil? Apakah value atau growth? Dan juga untuk pertanyaan kedua, metode screening saham yang banyak dilakukan apakah bottom up atau top down? Nah, boleh nih Kak dijawab nih Kak. Yang pertama itu kan tadi udah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya juga mirip-mirip lah ya. Sebenarnya saya main semuanya lah. Jadi cara mainnya masing-masing beda gitu ya. Kalau tahu mainnya sih ya harusnya ya harusnya work semua gitu Pak gitu. Nah, kalau screening saham itu tuh sebenarnya sama dengan kita mencari ide gitu Pak. Jadi pendekatannya tuh bisa 2 macam karena di dalam analisa fundamental tuh ada 2 macam analisa.
Yang satu tuh analisa kuantitatif yang menekankan pada rasio keuangan, misalnya PER, PBV, atau market kapitalisasi atau lainnya yang bisa kita screening dengan aplikasi-aplikasi saham misalnya gitu. Misalnya kita masukin aja, kita mau nyari saham yang price to book value-nya kecil, atau kita mau cari saham yang price to earning ratio-nya kecil, kita masukin nanti kan keluar semua, baru kita pelajari. Itu bisa untuk screening saham. Yang kedua itu kita bisa secara kualitatif Pak screeningnya. Dengan cara gini, kenapa misalnya para investor, guru-guru investor tuh sering ngomong gini, kamu tuh harus baca koran tiap hari, katanya gitu. Atau harus ikut RUPS dan public expose gitu ya, supaya kita tuh dapat banyak wawasan. Di situ tuh banyak ide gitu ya, tentang perkembangan ekonomi atau perkembangan perusahaan gitu ya. Gitu. Jadi kita harus sering baca. Misalnya waktu saham film tuh gara-gara dibeli sama Tencent Group Pak di harga 500. Ya, idenya kan dari koran itu Pak, bukan dari screening saham, bukan dari screening price to book value dan ini gitu, per earning ratio gitu, tapi dari baca koran gitu. Nah, kedua ikut banyak Pubex gitu. Jadi idenya apa sih? Misalnya batu bara lagi hot gitu ya, sedangkan saham batu bara misalnya udah naik. Nah, waktu itu tuh saya baca research ya, dan juga mencari ide. Kalau misalnya saham batu bara kemarin saya udah invest udah naik, kalau saya mau nambah ya jangan di batu bara lagi dong, udah naik ya nggak. Jadi saya masuknya ke saham alat berat waktu itu Pak. Jadi idenya itu yang kita cari. Nah, baru kita cari apakah saham alat beratnya itu udah naik atau belum, masih bisa diinvestasikan atau belum, harga wajarnya masih berapa gitu. Kurang lebih kayak gitu Pak. Oke, baik. Semoga Vidya pertanyaan kamu terjawab ya. Kita lanjut, kita akan kelar di 10.10 nih Kak. Mungkin kita masih bisa ngambil beberapa pertanyaan. Ini kita ada pertanyaan nih dari Enrico. Kira-kira berapa lama analisa untuk satu saham dan tahap apa saja nih yang diperlukan nih Pak? Kalau tahap analisanya itu panjang sekali Pak. Jadi misalnya dari pertama, wah ini kayaknya bagus. Ya nggak sampai bagus banget. Kita teliti semua ya kita biasanya udah take action dulu Pak. Selama kita resikonya udah ukur gitu. Kita beli dulu biasanya sedikit gitu Pak. Nah sambil kita pelajari lagi lebih dalam gitu. Menambah keyakinan kita gitu. Jadi mungkin sama update-update-nya ya sepanjang kita pegang sahamnya ya kita analisa terus-menerus gitu Pak. Kalau saya gitu Pak. Misalnya gitu. Terus dari perkembangan laporan keuangannya tiap kuartal kita cek gitu ya. Terus kalau bisa kita kenal sama manajemennya, datang ke LUPS, ajak ngobrol manajemennya gitu. Jadi kita tuh analisa saham secara berkala gitu, nggak ada ujungnya gitu. Nah, semakin kita kenal sama sahamnya, semakin kita kenal sama perusahaannya, itu semakin baik buat kita. Semakin punya keyakinan kita buat hold atau menambah kepemilikan saham di perusahaan tersebut gitu Bang kurang lebih. Oke, baik. Semoga menjawab ya dari Enrico. Nah, kalau aku sendiri sih biasa nggak analisa satu saham gampang sih, Kak. Aku tinggal lihat temenku masuk di mana, aku ikutan masuk biasanya. Nah, itu Pak, yang tadi saya bilang Pak. Harusnya tuh investasi saham tuh yang bersifat mandiri gitu Pak. Jadi personal things, you have to do it by yourself gitu Pak. Soalnya kita nggak punya confidence di saham itu. Kalau turun, jadi pengen jual gitu. Jadi konfirmasi kita tuh bukan di harga sahamnya naik apa turun, kayak gitu. So, berarti saya masih ini Pak, masih pemula banget. Soalnya biasanya saya nunggu kabarnya tuh dari teman saya Wendy gitu Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Pauline. Wah, lumayan panjang nih. Berapa lama biasanya harus mengkeep suatu saham? Apakah berbeda untuk 6 kategori saham tersebut? Dan kapan waktu yang tepat nih untuk menjual saham untuk masing-masing kategori? Slow growth, stalwart, fast grower, turnaround, cyclicals, dan asset plays, dan apakah ada saham yang cocok untuk dipegang selamanya? Boleh nih Kak, dijawab nih Kak. Pertanyaan dari Pauline. Nah, sebenarnya ada saham-saham yang nggak bisa disimpan untuk selamanya ya. Tapi kadang-kadang tuh kategori tersebut tuh juga berubah. Sehingga membuat harusnya kita mau jual tuh nggak jadi jual Pak. Misalnya ada saham siklik. Nah, kalau cyclical itu, nah saya bahas satu-satu ya, dari cyclical ya. Cyclical tuh dijual harus pas waktunya di saat siklusnya habis. Misalnya harga batu baranya tuh udah nggak tinggi lagi tuh, nggak bisa perusahaan batu bara tetap untung misalnya kayak gitu kan. Nah jadi sebelum itu happen, kita harus jual dan nggak ada periode waktunya.
Cuman kalau berdasarkan histori itu misalnya batu bara tuh per 3 tahun biasanya 3 tahun naik dia 3 tahun turun, 3 tahun naik 3 tahun turun. Cuman ya kan nggak bisa jadi patokan juga kayak gitu ya. Nah tapi saham cyclical itu belum tentu saham selalu jadi cyclical gitu Pak. Ada special case tertentu yang saham cyclical tuh berubah menjadi saham fast grower. Jadi kalau Bapak tahu tentang perusahaan United Tractor itu tuh kan dari saham turnaround, dari saham yang dia hancur dan sebenarnya dari sektor yang cyclical berubah menjadi perusahaan yang fast grower. Jadi selalu bertumbuh sampai sekarang dia bertumbuh terus gitu. Jadi bisa juga kita meng-hold secara forever saham-saham yang mempunyai manajemen yang bagus, tata kelola yang bagus sehingga dia bisa mengatasi problem dari siklus dari sektornya itu sendiri kayak gitu. Nah, terus kemudian dari aset play. Nah, aset play itu yang biasa digunakan oleh Benjamin Graham ya. Jadi dia tuh dijual biasanya kalau udah di atas nilai intrinsic value-nya gitu. Dia jual di atas intrinsic value gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke trader kalau biasanya aset play gitu ya. Nah, kalau saham turnaround sendiri juga seringnya itu berubah dari perusahaan busuk jadi perusahaan bagus. Jadi kadang-kadang berubah jadi fast grower. Nah, itu juga bisa di-keep untuk jangka yang waktu yang panjang gitu ya. Nah, kapan waktunya kita menjual saham gitu ya? Pertama, kalau misalnya perusahaannya udah nggak growth lagi, atau kita perlu uangnya untuk investasi di perusahaan yang mempunyai manajemen yang lebih baik dan prospek yang lebih baik, kurang lebih kayak gitu. Nah, selama dia masih bagus sih, ya pegang aja terus Pak. Ngapain Pak? Karena kan dia udah reinvest terus, si perusahaannya juga di situ reinvest terus dari hasil labanya, kayak gitu. Oke, baik. Semoga terjawab pertanyaan dari Pauline ya. Dan selanjutnya, nih karena kita waktunya udah mau habis nih, aku ambil pertanyaan terakhir nih Kak dari Habibi. Izin bertanya kok, kunci Paul untuk mendapatkan saham AISA dan tidak membutuhkan time lama sudah naik lumayan. Apa trigger yang menyebabkan Paul ini saham yang cocok untuk masuk sekarang? Apakah strategi saat mendapatkan AISA dapat diterapkan di sektor saham lain? Coba gimana tadi pertanyaannya? Kurang paham saya. Nah, saya juga ngebaca dari chat nih, Kak. Izin bertanya kok, kunci Paul mendapatkan saham AISA dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk naik. Mungkin gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apa trigger yang menyebabkan Paul ini mau masuk ke saham yang cocok sekarang mungkin gitu ya, Kak? Kalau saham AISA itu kan sebenarnya naiknya baru-baru ini, Pak. Saya tuh beli udah lama, Pak. Dan itu turun terus Pak, dan itu saya averaging down secara bertahap dan waktu di bawah itu saya ambil agak banyak karena saya udah lihat momentum dari perusahaannya ini di kuartal ketiga ini kelihatannya itu akan mengalami perbaikan karena di kuartal kedua itu walaupun kelihatannya masih rugi sebenarnya perusahaan itu udah mencatatkan laba bersih, laba operasional dan laba bersihnya itu kelihatan minus karena dia ada pembayaran beban obligasi yang dulu dimasukkan ke beban keuangan. Jadi sehingga kelihatannya rugi di laporan keuangan. Jadi saya masuk cukup banyak di antara kuartal 2 ke kuartal 3 ini gitu. Jadi tapi ngumpulinnya udah lama, Pak. Dari semenjak diakuisisi oleh perusahaan yang baru gitu, Pak. Nah, terus tadi pertanyaannya Pak selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, apa trigger yang menyebabkan Paul ini saham yang cocok untuk masuk sekarang? Nah, triggernya saya masuk AISA tuh waktu itu karena saya punya pengalaman bagus di saham konsumer, Pak. Salah satunya Mayora, Pak. Gitu. Jadi saya percaya banget kalau misalnya perusahaan konsumer itu kalau produknya disukai atau digemari, didukung juga dengan manajemen yang bagus, harusnya itu tuh memiliki pertumbuhan yang bagus gitu secara jangka panjang. Jadi saya percaya banget sama perusahaan AISA membelinya karena dulu saya punya Mayora gitu, Pak. Salah satunya itu, Pak. Gitu. Nah, kalau saham yang bagus untuk saat ini ya harusnya kalian bisa cari sendiri ya berdasarkan kemampuan dan juga bidang terdekat dari kalian. Jadi tiap orang tuh punya edge ya. Nah, walaupun demikian kalau menurut saya saham AISA walaupun udah naik cukup tinggi ya dari 138 ke sekarang tuh 180 ya, harganya tuh masih relatif belum mahal gitu. Karena perusahaan utamanya aja yang sebagai pengendali itu beli di harga 210 gitu. Jadi sekarang tuh belum terlalu mahal gitu. Nah, dan valuasinya itu kalau misalnya di tahun depan dia bisa mencetak penjualan sekitar 2 triliun dan menghasilkan net profit margin 11% itu
sebenarnya nilai wajarnya itu bisa dihargain di sekitar 400 gitu. Jadi future value-nya juga masih oke kalau menurut saya. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan terakhir kita untuk sesi Q&A. Tadi kita udah berbincang-bincang banyak banget nih sama Kak Paulus dan juga dari kita udah Q&A, dan aku ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi nih Kak. Dan mungkin aku ingin nge-wrap up sedikit yang dari tadi kita udah bahas. Jadi sebenarnya tuh strategi value investing itu merupakan investasi saham yang berfokus pada value atau mencari saham yang nilainya tuh di bawah dari nilai pasar atau nilai wajar, atau bisa kita bilang sebagai terdiskon, sehingga harganya tuh bisa dibilang dinilai cukup murah. Sementara untuk growth investing itu berfokus pada mencari potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ke depannya. Dan tadi kita juga ada sempat ngebahas sedikit tentang garp investing. Jadi garp investing itu menggabungkan kedua strategi investasi tersebut dan mencari pada perusahaan-perusahaan kecil. Nah, tadi kita juga udah ada pertanyaan dari para futurist. Dan yang terakhir tuh, kira-kira kapan sih kita investasi itu, kapan kita take profitnya, kapan kita TP. Nah, waktu yang tepat adalah menyesuaikan tujuan investasi kita nih, karena stock market itu bersifat volatile in a short run, dan maka sahabat terbaik dari investasi itu kita tuh long run, ya, di mana waktu lamanya itu kita akan melakukan investasi. Nah, itu dia untuk sedikit wrap up dan juga sesi discussion time bersama Kak Paulus. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih nih Kak, aku ingin kami semua ingin memberikan bentuk penyerahan e-sertifikat nih Kak kepada Kakak sebagai bentuk ucapan terima kasih. Mungkin dari divisi Take Off bisa untuk menampilkan. Divisi Take Off, halo. Baik, ini dia Kak, sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya mewakili seluruh panitia dan juga futurist ingin melakukan penyerahan e-sertifikat kepada Kakak yang telah menjadi speaker pada acara kita FYI Talks ketiga ini. Nah, kita akan foto bersama dulu nih Kak. Kita kira-kira mau gayanya gimana nih Kak? Gimana ya? Nggak tahu deh. Kalau gaya ICMF biasa kita gini Kak. Gimana? Gini? Ya Gini. udah boleh deh. Oke, kita gini. Oke, kita akan foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Kak. Dan juga kita akan foto bersama dengan futurist semua nih, karena pastinya futurist sudah nggak sabar pengen foto dengan speaker yang pasti keren banget. Jadi aku ingin undang semua futurist untuk on cam dan kita akan foto bersama. Oke, sambil kita menunggu, mungkin Kakak ada saran saham yang bagus gak nih Kak? Satu aja nih. Yang kira-kira... Kalau aku sih paling suka, kan tadi Kakak bilang kalau misalkan saham tuh kalau bisa yang sedikit berkaitan dengan kita di bidang apapun ya. Karena namaku Bumi, aku pengennya investasi di saham Bumi nih Kak. Sama-sama namanya. Oke, sambil kita menunggu mungkin kita akan langsung foto bersama. Dari divisi dokumentasi kita akan mengambil foto. Oke, kita gayanya simpel aja, kita gayanya gini. Oke. Baik, kita akan foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi aku ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Paulus yang telah menjadi speaker pada acara hari ini. Dan juga Kakak dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Thank you, Kak. Baik, futurist, itu dia untuk sesi kita FYI Talks ketiga, yang pastinya tuh kita sudah membahas lebih dan di bidang values dan growth investing, dan pastinya teman-teman udah pada dapat materi yang mendaging banget nih. Kalau biasa kata orang-orang kan bisa mendaging karena berinformatif sekali. Dan abis ini kita akan ada kuis. Jadi buat kuis yang ini gampang banget buat teman-teman yang mau jawab, bisa langsung raise hand aja. Dan nanti yang menang kita akan memberikan special goodie bag dari ICMF 2022 nih. Jadi kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, nama lengkap speaker kita pada hari ini nih. Tadi kan kita udah kasih tunjuk nih. Siapa yang bisa jawabnya? Langsung raise hand.
Apakah ada yang tahu nama speaker kita? Nama Zoom-nya sudah diganti. Oke, kita ada dari Resta. Boleh Resta, siapa nama speaker kita pada hari ini? Pak Paulus, Paulus Rahmat. Apakah benar? Benar sekali. Oke, kita sudah mendapatkan satu pemenang. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa judul FYI Talks keempat untuk besok tanggal 16 Oktober? Siapa nih yang bisa menjawab? Oke, kita dapat dari Felix Yuan. Boleh Felix? Reveals potential sector to invest. Benar sekali. Oke, kita sudah mendapatkan dua pemenang, Resta dan juga Felix. Boleh habis ini langsung aja kontak ke CP yang nanti akan dikasih di kolom chat. Dan itu dia Futurist untuk sesi FYI Talks ketiga kita pada hari ini. Dan pastinya sesi FYI Talks ini masih ada 3 sesi ke depannya. Dan buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @icmf.id dan juga follow TikTok kita, karena pastinya banyak informasi menarik yang ada di TikTok kita, pokoknya di @icmf.id juga. Well, itu dia untuk sesi FYI Talks kita pada hari ini. Sampai jumpa di FYI Talks 4, 5, dan 6 ke depannya. Dadah! Saat memilih mau bekerja di mana, sering deh mendengar kalau kita hanya bisa pilih salah satu, lingkungan yang baik atau karir yang terjamin. Jujur, untuk kami di BCA, menikmati keduanya baru sebagian kecil dari apa yang kami dapatkan. Biru ini bukan hanya sebuah warna, tapi menjadi tempat kami dibentuk dalam berbagai cara. Banyak orang nggak tahu, di balik dinding ini ada rahasia yang membuat kami nyaman bertahan, yaitu untuk setiap kami yang memberikan komitmen terbaik bagi nasabah, Rumah Biru kami, BCA, juga memberikan yang terbaik untuk kami. Tercermin dari hari-hari yang kami lewati, di mana ada kebersamaan yang tulus, kesempatan untuk terus memperbesar kapasitas diri, dan waktu yang tetap bisa kami berikan untuk diri sendiri maupun mereka yang berharga. Tidak lupa berbagai benefit, mulai dari bentuk finansial, kesehatan, sampai pendidikan, memberikan kami ketenangan tersendiri. Dan yang terpenting, ada rasa bangga. Saat bekerja bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga memberikan dampak untuk sesama. Kami percaya, setiap dampak yang kami berikan di dalam, seperti bola salju, akan meluas, memberikan dampak baik sampai ke ujung sana. Kami sudah merasakan bangganya menjadi keluarga Rumah Biru BCA yang telah dipercaya dari masa ke masa. Kabar baiknya, masih ada ruang untuk kamu yang juga ingin merasakan semua ini. Kami akan setia menemani langkahmu.
wall. Remember, you can have it all, even the mighty fall. Sebagai Kenangan Brands, kami pun berkomitmen untuk terus menciptakan lebih banyak kenangan tanpa batas. Kepada pelanggan setia kami, kepada mitra kami, serta seluruh karyawan kami berterima kasih dengan setulus hati. Tidak ada kenangan tanpa dirimu. Bersama denganmu, kita maju. From Indonesia to the world. From mantan to unicorn and beyond. Kenangan Brands. I'm ready to go. I'm good all alone. I know that's fine by me. Cara beli kripto di Pintu bersama Jotaslim. Buka aplikasi, masukkan jumlah, beli. Sekarang Jo akan melakukannya lagi dengan cara yang lebih dramatis. Buka aplikasi, masukkan jumlah, beli. Pintu, investasi kripto. Jadi gampang. Cara belajar kripto di Pintu bersama Jotaslim. Mulai Jo, masuk Pintu Academy, pilih tonton. Lah, udah. Mau kemana Jo? Udah selesai kan, emang segampang itu kok. Iklannya belum selesai. Stay dulu lah. Pintu, investasi kripto, jadi gampang.
2021 menjadi awal berdirinya ICMF. Tingginya minat masyarakat terhadap investasi membuat kami berkolaborasi bersama Universitas Prastia Mulia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Indonesia, dan juga Ternak Uang. Menghadirkan lebih dari 10.000 partisipan, lebih dari 100 instansi yang terlibat, dan juga pembicara dari direksi, kementerian, dan juga public figure. And we are not done yet. Tahun ini, ICMF membawakan konsep yang lebih kreatif serta interaktif, dimulai dari Grand Launching, Job Fair dan Job Conference, FII Talks, Investment Conference, Fund Managing Competition, serta Awarding Night. Dengan membawakan konsep hybrid, kami akan membahas topik-topik seputar investasi, NFT, blockchain, global economic prospect, serta banyak topik lainnya. Together, let's revitalize the Indonesian economy. Udah ada orang, geng.